Mitra bisnis, banjir besar kembali terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir tahunan ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan tahun ini merupakan yang terparah. Imbasnya masyarakat banyak yang mengungsi dan jalur transportasi terputus berhari-hari. Apa komentar Anda mengenai banjir yang tak kunjung bisa diatasi di Kabupaten Demak ini? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kalau saya mau menyumbang opininya bahwa pemerintahan kita cuma bisa gaji buta, Bu. Kalau seumpamanya orang seperti saya berpikirnya kan seperti zaman Soeharto dulu itu masa nggak bisa diciptakan ya kan, Bu? Emang orang seperti Soeharto itu cuma satu orang di Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika, Bu, bukan cuma satu Ika. Artinya dari damdasnya aja pun pemerintahnya nggak mau memikirkan standar irigasi perumahan, got comberannya itu 1 kali 1 meter kan udah revolusi masuknya, Bu. Itu zaman Jokowi harusnya udah bergerak revolusi, nggak bisa dipakai 50 kali 50 lagi model seperti sekarang karena tinggi luar air di darat lebih tinggi daripada di darat itu sendiri. Kan seharusnya berpikir begitu, baru menjadi nanti benang air luar, benang air dalam. Seperti bapak saya bikin perumahan ini kan, kalau masuk air dari dalam, airnya mesti bisa keluar, jangan nggak bisa keluar. Begitu juga air yang dari luar, kalau lingkar luarnya itu penuh, menggenang ke dalam, nggak juga ke dalam, nggak bisa keluar. Artinya kan harus ada benang air barat atau utara, Bu. Jadi pintu air itu sendiri dari Kementerian Irigasinya pun nggak peduli. Kan irigasi itu maksudnya pemerintah daerah juga, Bu. Setelan terakhirnya nggak ada anggaran yang dimasukkan dalam irigasi, malah masuk ke PDAM pun malah merugi. Artinya BUMN-nya aja pun saya bilang gaji buta ya, memang satu-satu bangkrut. Ya rakyat melihat itu dengan menangis, Bu. Artinya masyarakat harus melihat jelas ini. BUMN satu-satu habis, seperti PT Pos dibangun sama Muamalat. Saya yang bangun Muamalat dulu itu, hidup sampai sekarang jadi syariah. Baik. Artinya apa? PT Posnya pun nggak ada apa-apa sampai sekarang, malah berebut vendor sama perusahaan lainnya. Mungkin begitu. Kalau saya sih dari pengalaman aja gitu ya, yang paling bagus itu Ahok ya, handle Jakarta rapi sekali. Jadi mungkin Ahok yang bakal jadi gubernur di sana bagus mungkin ya. Terima kasih. Jadi ketika banjir ini memang boleh dikatakan 100% karena tanggul jebol ya. Dan supaya buat teman-teman yang tahu, tanggul di sepanjang kali atau sungai-sungai besar di Demak itu semuanya dari tanah, Mas. Tidak ada yang pakai beton diturap seperti di Jakarta tadi saya sampaikan. Karena saya orang sana ya gitu, saya orang sana jadi paham. Kemudian tanggul-tanggul itu digunakan untuk jalan di atasnya ke desa-desa di sekeliling. Memang ada yang diturap, tetapi tidak dalam mungkin di pusat kotanya ya. Jadi ketika musim kemarau panjang kemarin itu kan kebuka ya. Nah ketika buka kehajar itu oleh banjir yang begitu deras, maka putuslah tanggul itu. Nah sebenarnya saya melihatnya adalah ini kan kondisi emergensi ya, atau kontingensi yang sangat luar biasa besar berdampak kepada saudara-saudara kita di Demak karena tanggul jebol. Solusinya di luar tadi yang saya sampaikan dengan helikopter segala macam, ada satu solusi lagi, Mas. Mudah-mudahan ini bisa diambil oleh Pak Menteri PUPR gitu atau tim. Di Semarang itu banyak kontainer, Mas. Oke. Dan tinggal Pak Kepala BNPB Pak Jenderal Suryanto ya, itu menginstruksikan, meminta kepada pelayaran-pelayaran ini untuk sumbangsi. Misalnya tuh dibelilah dari Spil, dari Tanto, dari Meratus, kemudian dari dan lain-lain lah yang beredar di Semarang. Jangan ambil yang panjang, Mas, ambil yang kontainer yang pendek. Oke. Nah, satu kontainer itu panjangnya 4,5 meter, tingginya 2,5 meter. Nah, kemudian banyak saya, Pak Sugi, diapain kontainer ini? Kontainer ini diisi pasir yang dari Magelang, Mas. Itu banyak sekali setiap hari. Truk itu yang bawa pasir Merapi dari Jogja, dari Magelang, itu dibawa ke Semarang. Nah, ini ditahan, pasirnya dimasukkan ke kontainer, Mas. Apakah dengan cara manual atau dengan cara diblow pakai alat didorong, kemudian kontainernya ditutup berisi pasir. Satu kol diesel itu kurang lebih 4 atau 5 ton, tinggal helikopternya tadi kuat atau tidak, disesuaikan, Mas. Nah, pasir-pasir yang sudah masuk ke kontainer, ini kontainer dilas dulu, Mas.
supaya nggak kebuka pintunya tuh di lock, digembok. Kemudian diangkatlah dengan helikopter, Mas. Kemudian ditaruh di tempat tanggul yang 12, Mas, atau yang putus. Tinggal putusnya itu berapa meter. Kalau putusnya 40 meter, bisa digunakan 9 kontainer pendek. Kalau putusnya hanya 10 meter atau 20 meter, bisa digunakan 5 kontainer. Digecer, Mas. Itu minimal menghambat ketika terjadi banjir yang begitu dahsyat tadi, yang meluluhlantakan kota Demak, Mas. Gitu. Nah, tadi saya katakan kontainernya tersedia, pasirnya tersedia, tinggal bagaimana mengupayakan dari BNPB, kalau ini dikontrol oleh BNPB atau PUPR atau Pemda atau siapapun ya, Mas, yang menghandle masalah bencana ini, bisa menggunakan cara-cara seperti ini ketika suatu saat kejadian lagi. Ataupun kalau sekarang masih belum berhenti banjirnya, Mas, bisa dieksekusi, Mas. Menggunakan kontainer yang 20, jangan yang 40, Mas. Kalau 40 diangkat oleh helikopter, center gravity-nya nggak dapat, karena itu panjangnya sudah 12 meter. Ambil kontainer pendek yang 4,5 meter, tadi bisa digunakan 4,5, lebar 2,5, tinggi 2,5 meter, itu digunakan untuk menutup, menyekat tanggul-tanggul yang dihajar oleh banjir yang sedang jebol, Mas. Jadi ini saya sampaikan agak serius sedikit dari sisi paparan ini, dan ini real ya, Mas, bukan retorika, bukan begini begitu dengan politik korupsi dan no. Ini saya bicara adalah bagaimana menangani kontingensi pen, karena saya dididik untuk menangani logistik bencana, Mas. Gitu, Mas. Oke. Nah, itu adalah salah satu usulan saya, dan ini origin ya, Mas. Belum ada yang menggunakan, dan PUPR bisa menggunakan ini, BNPB bisa menggunakan ini, siapapun yang mendengarkan ini bisa menyampaikan itu untuk menyelesaikan. Kalau saya belum pernah ke Demak, saya belum ke Demak soalnya, kalau banjir di Demak, arus sungainya belum selesai. Gitu. Itu yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat, membantu, menolong saudara-saudara kita, rekan-rekan kita. Habis itu, rumah semuanya, harta benda, habis semuanya pokoknya itu. Kita bantu, kita ringankan mereka. Kalau belum selesai sekarang, ditutup dengan cara itu, Mas. Nggak ada cara lain, Mas. Saya kira ini semua masalah bisa diatasi. Ya, cuman ada kemauannya. Yang belum menjadi pejabat, berusaha dengan cara-cara bagaimanapun, yang penting saya bisa duduk di atas. Kalau sudah duduk menjadi pejabat, udah ngeyel, udah nggak tahu kerja. Lihat aja waktu ada gubernur yang bisa merubah Jakarta, wajah Jakarta. Saya sendiri, saya lihat itu Kalijodo, siapa yang berani bongkar itu? Siapa yang berani? Udah 50 tahun lebih itu tempat sarang penyamun itu, narkoba semua dari sana. Sudah nggak dibongkar, sudah nggak ada Kalijodo lagi, cuma nama, tinggal namanya aja. Nah, terus satu lagi, kita kalau cerita banjir besar di Demak itu ya, itu memang bagi kita kelihatannya besar ya. Kalau ada orang mau kerjakan, itu bukan nggak bisa. Sebenarnya rekan-rekannya sudah kasih masukan itu, tolonglah pejabat didengar itu, didengar, jangan lewat kuping kiri masuk keluar kuping kanan. Terus satu lagi, kalau kita cerita tentang banjir itu lebih besar mungkin ya. Kalau Jakarta sebelum Pak Ahok jadi gubernur, itu jalan Jakarta, jalan Pangeran Jakarta, itu banjir itu pokoknya sepanjang tahun, mau musim kemarau, mau musim hujan, itu tetap banjir itu, sampai airnya sampai 20 cm. Kalian nggak mau? Itu sampai berlumutan sepanjang tahun itu banjir. Karena saya tinggal di daerah situ, saya tahu nggak ada penanganan apapun. Gubernur ya taunya namanya gubernur, tapi kerjaannya nggak urusan jalan kerendam banjir, nggak bisa atasi. Bukannya nggak ada niat kerja yang bagus. Kalau ada niat, ada pejabat yang sudah terpilih, ada niat kerja bagus, mau dipilih lagi dengan cara-cara apapun, mencekal dia nggak boleh naik, pakai penistaan agama lah segala macam. Kita lihat, kalau waktu Pak Ahok jadi gubernur, itu penjaga kubur dikasih naik haji sana, ada kayak gitu. Nah, sekarang kita cerita tentang itu, lintasan kereta di bawah. Kalau di atas kita nggak usah cerita, nggak mengganggu yang di bawah. Ini yang lintasan kereta yang di Gunung Sahari, saya sendiri saksikan itu. Berapa bulan lagi perbaiki, itu aja nggak bisa diselesaikan. Itu. Itu kan lebih mudah, itu lebih gampang. Pokoknya sampai di situ pasti itu hancur, sampai itu berapa bulan hancur. Itu kendaraan sampai situ pasti udah melambat, itu nggak bisa jalan lebih cepat, pasti melambat. Kalau ketemu lagi pulang kantor kerja, itu pasti macet di situ. Itu
Itu nggak bisa diselesaikan masalah itu aja. Saya bingung gitu, apa kita nggak punya orang yang pintar bisa menyelesaikan masalah itu. Itu sebentar lagi bergelombang tinggi, itu hancur aspalnya, nanti diperbaiki, begitu lagi. Apa nggak punya cara? Kalau orangnya punya cara kerja yang baik, jangan dicekal. Kasih kesempatan, ubah wajah Jakarta. Kasih pejabat yang di Demak juga. Kalau kamu nggak bisa mundur lah, tahu diri lah. Kasih pejabat yang mampu kerja. Itulah. Jadi kamu nggak bisa kerja, tetap mau di posisi itu, jadi menyengsarakan rakyat banyak, itu aja. Supaya dengar itu semua, Pak. Terima kasih. Ini ya, manusia ini kan diberi akal, diberi pikiran. Tapi kenapa ya, kok bangsa ini itu kalau saya ngelihat, pasti solusinya itu adalah kalau ada masalah baru cari solusi. Dan kalau ada masalah, bukan solusi yang ditangani, rapatnya dulu, entah berapa lama, atau studinya dulu. Itu tuh bangsa kita, dan sudah sejak saya sekolah SMP itu teman-teman kalau ngomong kayak gitu. Dimana di luar negeri ada kebakaran, mereka langsung ambil pemadam, tapi di kita masih rapat dulu. Lah, itu dikatakan oleh orang-orang bank loh ini. Lah, jadi di sini ya, kalau Bung Benny tadi ngomong 30 sekian tahun, itu ada yang ngomong 50 tahunan, sejak 50 tahun yang lalu tuh udah setiap tahun tuh banjir. Cuman yang paling parah itu tahun ini, mungkin ya karena tanggulnya. Pertanyaan saya gini, udah ada tanggul tapi masih banjir, ya kan? Itu kan nggak masuk akal. Berarti kan tanggulnya kurang, misalnya, ya kan? Kita ini kan negara gede, terus pertanian kita butuh, air itu manusia itu butuh, ya kan? Kenapa kok nggak ditampung ya airnya? Pada saat musim panas, kita kepanasan, kekurangan air, terus yang di ladang itu nggak punya air, gitu kan? Lah itu kan bisa dialirin air, padahal kan di Jawa Tengah itu tempatnya persawahan juga. Jangan tempatnya persawahan nanti dipakai untuk pejabat, beli tanahnya petani, terus untuk bangun rumah lagi. Lah kayak gitu-gitu kan ya gimana ya, jadi gini loh, kalau misalnya ya kan kebanyakan pemerintah daerah itu alasannya gini, iya karena kan itu wilayahnya pusat, karena itu kan pembangunannya, duitnya kita kan nggak ada. Loh gini loh, lo kita ini kan negara luas ya, apa gunanya lo jadi bupati, gubernur dan wali kota kayak gitu-gitu? Justru karena kamu untuk mengelola kan di daerah yang kecil-kecil itu, gitu ya. Terus kalau memang nggak punya dana, ya mikir dong gimana caranya, ya kan? Buktinya kan proyeknya pemerintah yang sekarang yang strategis itu kan sudah bisa ngeluarin proyek lagi, tapi tanpa pakai dana APBN. Tapi murni swasta, apa proyek kerjasama kalau enggak. Ya. Iya, kayak gitu. Ada itu udah diumumin baru gitu ya. Lah, hal-hal seperti ini yang punya itu kan akal, sama seperti Ahok kan. Padahal APBD di Jakarta itu udah gede, paling gede boleh katakan 80 sekian triliun. Sebelum Ahok, sebelum Pak Jokowi dan Ahok, itu cuman kalau nggak salah 20 sekian atau 30 T-an. Nah, itu akhirnya jadi naik sampai 80 sekian T. Bahkan membangun itu pun dia pakai CSR, minta CSR gitu kan. Waktu itu kan juga dimusuhin kayak gitu ya, katanya CSR masuk kantong lah segala kayak gitu. Nah hal-hal seperti ini kan bisa. Kalau nggak bisa ya udahlah kamu bodoh, itu minta aja ke pusat gitu ya. Loh ya kan bodoh, ya udahlah minta aja ke pusat, yang penting jangan dikorupsi gitu loh. Itu kan pasti diberi, nggak mungkin nggak diberi gitu loh. Kan pusat itu nggak mungkin inspeksi satu-satu ke daerah-daerah kecil. Coba contoh aja Papua itu dibangun tapi masih belum banyak loh ya, masih belum banyak yang dibangun. Lah kan masih daerah-daerah yang
gedenya aja, tapi yang kecil-kecil kan belum. Lah kayak gini-gini kalau kita dijajah oleh negara tetangga, itu kan nggak salah yang menjajah. Kenapa? Karena kita tidak ada pembangunan, nggak usah rame-rame. Pindah ke IKN aja, masih rame-rame lagi Jakarta, nggak ada salahnya gini-gini. Emang tunggu tenggelam dulu baru pindah. Emang rumahnya siapa yang dipindahin? Kayak gitu kan. Ya justru kan seharusnya sebelum ada apa-apa itu udah pindah terlebih dahulu. Lah ini masih protes lagi, DPR-nya nggak mau pindah lah sebagainya. Gimana kalau kita sebagai rakyat berdoa aja yang jelek-jelek untuk mereka. Nah, lah maksud saya itu 50 tahun itu kurang ya. Dari anak bayi lahir sampai jadi kakek mungkin ya. 50 tahun itu emang waktu kurang cukup. Pertanyaan saya, dulu Belanda itu di tempat kita membangun banyak-banyak hal kayak gitu. Termasuk sekarang Jepang dan Belanda itu kan di bawah permukaan laut. Iya. Lah kok mereka nggak tenggelam ya? Mereka kok nggak teriak-teriak banjir ya? Lah kita kenapa banyak gunung, banyak tanah, tapi kok kita kayak mau tenggelam aja ya? Gimana Ben? Ajarin dong Ben. Dan kalau menurut saya sih ya, kalau masalah banjir kan itu sudah lama ya. Iya. Ini yang perlu dipertanyakan itu solusi dari kepala daerah sendiri ya. Dari bupatinya, dari gubernurnya, maupun dari koordinasi sama pusat gitu loh. Masa dari sekian banyak itu tenaga ahli yang kita punya, masa nggak ada yang bisa menyelesaikan setidaknya membuat gimana caranya meredam untuk banjir itu loh. Iya Pak Rudi. Itu loh, apalagi sudah sampai 30 tahunan lebih ya. Itu loh. Udah yang kita pertanyakan itu kemana aja tuh kepala daerah itu. Itu jangan cuma kampanye doang. Kalau menurut saya sih mendingan itu koordinasi sama pusat lah. Sebaiknya gimana deh solusinya. Ya saya bukan mau belain pemerintah atau apa, tapi kita tuh harus sadar ya. Ini kita ngomongin Demak kan. Dubai aja banjir loh ini. Dubai loh itu yang kaya rayanya edan itu banjir. Jadi kita itu Indonesia itu sudah jatuh ke timah tangga. Itu aja sebenarnya menurut saya sih. Udah itu aja. Jadi saya kira yang salah satu narasum yang memberikan opini tentang Demak itu cukup baik tuh. Siapa tadi itu ya, dia tahu persis kondisi lapangan di sana. Oh Pak Sugi. Iya Pak Sugi ya. Saya salut Pak Sugi nih. Cuma memang kalau latar belakang banjir kan selalu banyak buang sampah dari masyarakat ya, yang kurang edukasi itu kan perlu diperhatikan. Kemudian juga masalah-masalah pengerukan atau normalisasi kali yang mungkin tidak diaktifkan seperti Jakarta waktu zaman Pak Ahok gitu kan. Itu bisa mengurangi salah satu debit air yang tidak meresap ke dalam pemukiman warga atau berbagai tempat gitu loh. Dan juga banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan, terutama juga untuk pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan pemerintah pusat. Saya kira itu perlu, karena kalau enggak ya 30 tahun sampai 100 tahun pun akan begitu-gitu aja gitu loh. Ya kan? Ya saya kira itu aja. Walaupun banjir ya. Tadi dikatakan ini banjir di sana itu puluhan tahun ya. Iya, sudah 30 tahun, bahkan menurut versi Bu Mila sampai 50 tahun. Iya, oke. Saya sedikit sharing. Saya ini adalah salah satu orang yang dari tahun 90-an sampai 2000 awal itu sering sekali lewat Pantura. Pamanukan, kita lanjut lagi sampai Indramayu. Dan kenyataannya memang harus diakui waktu itu perbaikan jalan, perbaikan di Pamanukan, nanti Indramayu rusak. Sampai Indramayu dibenerin, nanti di Patro rusak. Itulah kenyataan yang terjadi waktu itu. Mungkin sekarang daerah itu sedikit diabaikan, mungkin ya. Karena apa? Karena jalan tol Trans Jawa sudah ada. Betul Pak. Nah Demak ini sendiri di Jawa Tengah kan arahnya dari Semarang lanjut terus naik ke arah Pantura juga kan. Betul. Nah di situ kalau menurut saya, apakah
kemampuan kontraktor kita, sipil kita itu begitu rendah sehingga membuat tanggul yang notabene kalau tahun ini banjir begitu besar dan setiap tahun lalu selalu banjir, apakah tanggulnya itu begitu lemah sehingga nggak bisa menangani dan terus terjadi. Artinya di dalam proyek-proyek itu kan ada sesuatu hal sehingga yang terjadi begini terus, walaupun kita tahu mungkin air dari atas kuat sekali ya. Karena di dalam satu proyek itu di samping daripada anggaran yang dicatat segala macam, mock-up dan segala macam, markup dan segala macam, itu niat orangnya di dalamnya. Kita lihat kenyataan seperti DKI. Waktu Jokowi Ahok benar-benar mau bikin tanggul, dia kerjain dengan maksimal. Dan nyatanya memang terbukti sebagian besar tercover. Lantas berikutnya kalau nggak mau kerja ya gimana? Ya toh? Kalau nggak mau diterusin kan terjadi juga, antara lain wilayah yang tidak tertanggul akan terjadi korupsi. Dan saya kira di Demak itu juga kejadiannya lebih kurang seperti itu. APBD di sana, apalagi APBD Jawa Tengah provinsi itu nggak kuat turun sampai ke Demak. Mereka tentu entah bupati, entah kepala daerah sana, ya harus kreatif mendapatkan CSR. Selain pendekatan ke Jakarta, mereka harus mendapatkan CSR dari barangkali pengusaha setempat supaya hal ini bisa diatasi. Nah, mudah-mudahan sekali ini cukup difilarkan. Dengan demikian barangkali dari pusat Jokowi dengar mau nggak mau turun. Tetapi persoalan yang lebih penting, proyek itu dikerjakan oleh kontraktor yang benar-benar harus diawasi. Kalau enggak akan terjadi begini terus. Setelah dikerjakan, kekuatan entah tanggul dan lainnya itu nggak ada, ya terjadi lagi. Kan yang diinginkan sekarang itu mungkin banjir itu adalah alam, nggak bisa tuntas sekaligus, tetapi harus dikurangin supaya masyarakat di sana itu tidak terdampak sedemikian rupa, ya nggak bro? Iya, setuju Pak. Kan lain dengan kita Jakarta kan, bro ini ngopi, telepon gue datang gue ikut ngopi. Ya, kepala daerah itu harus bertindak. Jangan terus-terus 30 tahun, 40 tahun begini terus. Karena katanya kan sungguh-sungguh bisa. Ya, saya juga berpikir seharusnya pemerintah kita berpikir besar ya. Berpikirnya jauh, berpikirnya kritis. Dari pengalaman kita kan sudah menjelaskan cuma Gunung Krakatau aja pun bisa memutuskan gugusan pulau daratan Indonesia ini. Artinya kan demikian, dituntut kerja keras dan dituntut mandirinya sangat kuat gitu Bu, untuk menciptakan kualitas hidup di Indonesia ini terjauh dari bencana alam ataupun struktur lingkungan yang membahayakan. Dan pemerintah saya harap juga berpikirnya, MPR DPR-nya, legislatif yudikatifnya juga jangan cuma lingkungan dekat aja yang direvisinya. Undang-undang itu dibuat untuk dilanggar untuk apa? Kan artinya rumusan dari masyarakat seperti itu ya Bu. Kalau seumpamanya dibikin undang-undang aja pun digaji manusia itu tapi nggak dijalankan, sama aja itu bohong Bu. Artinya masyarakat kita seperti tidak bernegara tapi ditanamkan sifat Pancasila, nasionalis. Namun sekali dilewatin nih langsung hilang, mungkin begitu Bu. Kalau saya bilang banjir yang di Demak itu kan tahunannya sudah terjadi 30 tahun sama kayak di Jakarta lah, maupun di daerah-daerah lain yang memang ada langganan banjir. Nah, pertanyaannya dari langganan banjir itu dari kepala daerah atau gubernur atau wali kota yang menangani daerah itu perlakuannya seperti apa gitu. Ya kan? Kayak Jakarta juga sama gitu kan. Udah tahu banjir, udah tahu macet segala macam, tapi penanganannya dari gubernur yang dulu sampai dengan sekarang pun tidak ada penanganan yang berarti gitu loh menurut saya. Ya kan, juga banjir, tapi perbaikannya nggak ada ya secara signifikan untuk peningkatan bagi warganya gitu kan. Baik itu kasus yang katanya dia punya bendungan yang hancur gitu kan, kenapa nggak diperhatikan 1 tahun terus ditambah ke bentuk perkuatannya atau apa gitu kan. Nah itu yang nggak diperhatikan oleh
pejabat-pejabat wali kota atau gubernur di daerah Jawa Tengah, ya kan, atau di Kudus sendiri atau di Demak sendiri gitu loh, ya kan. Jangan juga kalau dibilang, oh ini salahnya pemerintah pusat, tar dulu. Karena ada urutan hierarkinya gitu loh. Pemerintah pusatnya menangani secara keseluruhan gitu, atau juga menangani secara nasional gitu kan. Nah, buat apa fungsinya kepala daerah kalau gue harus semuanya lari ke pusat gitu. Artinya terjadi kan juga gitu kan, jalan rusak, ya kan. Nah, jalan rusak harusnya kepala wali kota Lampungnya yang beresin, tapi bilangnya itu jalan nasional. Aduh, budgetnya kemana aja ya gitu loh. Apakah dipakai buat korupsi gitu kan? Gitu loh. Ya, menurut saya sih sebenarnya balik lagi nih, integritas pimpinan kepala daerah ya perlu dipertanyakan sih gitu loh. Kenapa sih mereka udah tahu daerahnya langganan seperti ini, ya intinya bukan untuk memperbaiki 100%, pasti kan belum bertahap, tapi tahap-tahapan itu dilakukan sama mereka gitu loh, untuk mencapai 100% gitu loh. Kalau misalkan tiap tahunnya nggak dilakukan, ya kan, berganti pimpinan tahun lagi, bertahun penyakit itu lagi nggak dilakukan, ya percuma aja, akan terus begitu terus gitu loh. Nah, ya saya harapin ke depannya, siapapun yang menjadi kepala daerah di semua daerah, bila tahu daerah penyakitnya seperti apa, lakukanlah step by step-nya gitu loh. Jangan sampai nggak dilakukan gitu loh, percuma aja, yang jadi kayak bahasanya omno gitu loh. Ya udah saya itu aja sih. Iya, coba kita lihat dari aspek ini ya, politik ya. Kemana itu Bapak Presidennya? Kemarin begitu gencar di Jawa Tengah menyebar-nyebar bansos, beras ya, bantuan langsung tunai. Ini sudah bencana. Nggak nongol tuh beliau. Kan dana masih banyak itu. Itu ya, itu kontras sekali. Jadi kita bisa lihat ya. Ini saya pikir ini pejabat kita itu pejabat penikmat kekuasaan aja. Jadi kalau terjadi kesengsaraan sama rakyat, dia diam aja. Terutama Presiden Jokowi, gubernur, pejabat gubernur yang sekarang nih, bupatinya, semua tuh penikmat itu aja, penikmat kekuasaan. Jadi nggak pikirin rakyat gimana. Udah 30 tahun loh tadi saya dengar. Itu rusak semua. Itu nggak ada pembangunan apa-apa. Jadi ya menikmati kekuasaan aja. Jadi cari-cari kekuasaan, cari-cari kenikmatan itu aja. Tadi yang pertama itu betul tuh Mbak ya. Jadi kembali lagi saya bilang, ini semuanya dampak dari pembangunan juga Mbak ya. Dampak dari lingkungan tidak diperhatikan semua. Di sana sini banjir semuanya. Pembangunan jalan tol tidak diperhatikan karena semua ini apalagi Pantura kita lewat. Waduh mabok kita Mbak. Jadi kembali lagi, ini pembangunannya udah kayak memikirkan wah saja. Dampak lingkungan tidak dipikirkan. Jadi dampaknya kayak gini. Di sana sini semuanya banjir. Ya kembali lagi saya bilang, dulu datang mereka lempar sana lempar sini kayak bagi apa saja itu. Sekarang kemana, tidak bersuara sama sekali. Ibaratnya bagaimana, mereka bersenang-senang, rakyatnya biar saja lah kau yang susah-susah, aku yang menikmatinya. Aku tetap digaji, kau tetap harus membayar saya. Jadi kembali lagi saya bilang, inilah punya empati, pemimpin ini harus punya empati terhadap rakyatnya, bukan hanya bergaya-gaya saja. Kembali lagi saya bilang, untuk pemimpin ke depan jangan mau ada diatur-atur oleh pemimpin mungkin ke belakang lah, di belakangnya lagi. Harus punya dedikasi, apalagi Pak Prabowo saya tahu dia seorang militer, tidak mau diatur-atur oleh siapapun dia. Oh, karena dia jasanya begini-begini. Nggak ada, mudah-mudahan Pak Prabowo kalau memang memimpin nanti ke depan, semuanya harus tetap memimpin di jalurnya, utamakan rakyatnya yang memilih dia. Dan kembali lagi, untuk yang tidak baik semuanya disikat habis, yang korupsi apa semuanya itu, termasuk yang pembangunan yang menyimpang ini, dampaknya kayak begini, diperiksa semuanya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Pak Ramli, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi saya pikir sudah saatnya ya masyarakat ini jangan menganggap bencana-bencana ini, apalagi preventable event ya seperti ini. Kan ini udah 30 tahun, berarti udah 30 kali berulang-ulang.
Begitu juga misalnya dengan macet di Jakarta atau banjir di Jakarta yang bisa diprediksi mereka. Jadi kalau ada NGO atau LSM, sudah saatnya para kepala daerah ini dipidanakan atau diperdatakan dengan mengacu pada tugas tanggung jawabnya yang tertera bisa dilihat di Perda atau di peraturan perundangan. Jadi masuk dari pasal bahwa terjadinya kelalaian dalam melaksanakan tugas atau pengabaian atau mendiamkan yang seharusnya dia lakukan. Oleh karena itu masyarakat jangan segan-segan buat laporan untuk menggeret dan menyeret para kepala daerah ini atau kepala dinas berkaitan ke meja peradilan. Kalau hanya berharap pada oknum pejabat yang tuli mata hatinya itu nggak mempan. Mereka ini harus digeret ke pengadilan memang. Terima kasih. Masalah banjir di Jawa Tengah, saya orang Jawa Tengah, sudah terjadi sejak dulu kala. Siapapun pemimpinnya, gubernur, bupati, wali kota, seperti itu juga. Apa yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Jokowi sudah baik. Nanti kita harus tetap bersatu, dipimpin Pak Prabowo, mengatasi semua masalah. Itulah. Jadi jangan hanya kritik, tapi bekerja, kerja. Terima kasih. Saya kan orang Semarang ini, pernah hidup di Kudus sana 5 tahun saya. Ya. Pada intinya kan begini, itu banjir dampak dari termasuk jalan tol lah, tempatnya air disuruk sudah di jalan tol. Terus prinsipnya kan gini, negara bisa bangun tapi nggak bisa mengerawat. Bendungan di daerah Tanggulangin di Kudus itu zaman Belanda itu. Jadi tidak ada perawatan, tidak ada dari PUPR itu tidak ada tenaga yang ngontrol bendungan. Tanggulangin itu tidak ada yang ngontrol, jadi asal dibikin dan berapa tahun tergantung lah. Pada pengikisan bendungan itu kan ada, mestinya bisa diantisipasi dari awal itu sebelum hujan. Ini sudah ada pengikisan, ini sudah ada pendangkalan. Jadi program jangka pendek, jangka panjang itu harus ini harus dikeruk, ini harus diperbaiki, jalur-jalurnya diprogramkan. Jadi perencanaan dari PUPR itu kan dananya kan tinggi, tidak hanya ngurusin yang besar-besar aja. Dampaknya ini masyarakat kasihan dong itu. Terima kasih. Jebolnya bendungan kalau akibatnya itu sih nggak mungkin, nggak bisa diatasi. Tergantung ya pemerintah rakyat tempat gimana mau memperbaiki daerah. Kita di Tiongkok dulu kan banjir kan mereka bangun bendungan, bisa bangkit listrik, nah, bisa fungsi juga. Kenapa kita nggak bisa? Asal duit nggak dikorupsi. KPK ya korupsi ya, kacau lah semuanya. Emang so ini mantan gubernur ke sono ngobrol lagi. Nggak mau lubang-lubang ya, nggak bisa kan. Kan Menteri Luhut pernah bilang kita ini negara yang sangat kuat infrastruktur data, kita punya big data gitu ya. Jadi tentu dengan pernyataan punya big data ini bisa digunakan bahwa banjir itu sudah berulang setiap bulan berapa ketinggiannya, di mana titik paling parah dan seterusnya di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa saja ya, karena Indonesia ini kan pembangunannya 25 tahun terakhir kan Jawa sentris. Sejak zaman Pak Jokowi baru ada pemerataan pembangunan lah infrastruktur ke seluruh Indonesia. Nah, tapi bagaimana data yang dimiliki itu selama hampir 50 tahun lebih Indonesia merdeka, itu kok nggak bisa kita mengantisipasi baik dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi pemerintah daerah setempat. Itu udah langganan. Begitu juga dengan bencana-bencana alam lainnya seperti katanya El Nino, kemudian
mau dekat Lebaran itu beras atau sembako naik. Ini kan udah berapa puluh tahun kan begitu-begitu juga kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Big Data itu apakah Big Data atau omong kosong yang big gitu? Kalau ada datanya tapi tidak dijadikan sebagai alat pengambil keputusan, melihat tren 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belakang, sebenarnya yang masuk pemerintah daerah itu capable apa tidak yang menangani di titik-titik bencana ini, apalagi bencana yang berulang seperti banjir. Jadi kasihan rakyatnya dipimpin oleh sepasukan birokrat yang tidak bisa membaca Big Data. Jadi yang membaca Big Data itu hanya Menteri Big Data aja itu. Terima kasih. Iya, ini sih kalau pendapat aku ya, IKN aja begitu susah bisa dibangun. Itu Pan, lebih susah mana gitu. Ke satu, kedua ya kalau nggak pada pindah ke IKN aja sono. Jadi hari ini kan banjir di Jawa. Pak Yensen pesan ini kredok sama gudeg satu ya. Makanan Jawa. Kita kembangin dong makanan budaya dong. Makanannya hotdog segala macam. Siap, gudeg boleh pesan saya ya. Jadi promo. Oke, silahkan Pak Yensen. Begini, kemarin saya dengar Pak Yensen, Pak Ombok kritik juga bangsa kita masa Demak kan. Benar kata Ombok, bangsa kita tuh kadang gimana ya ceritanya. Jadi kadang-kadang ya gitulah. Pemerintah sempat kayak dulu pejabat DKI, ya mungkin ya unsur-unsur ada korupsi, kurangin semen apa, ribet apa bendungannya. Juga bangsa kita kan sangat-sangat percaya sama keyakinan segala ular apa kada keluar kemarin. Ya itulah, jadi tiap tahunnya gitu. Ya cerita itu gak ada habisnya. Iya. Katanya sih Tuhan yang atur, katanya gak bisa, Tuhan yang atur katanya. Jadi ini negara kita sih boleh bilang perkembangan semenjak Presiden Jokowi memimpin sudah cukup bagus. Tetapi budaya lama masih tetap oleh para pejabat ataupun petugas itu masih tetap bawa budaya yang lama, yang sifatnya masih untuk kepentingan diri sendiri. Ini kita mohon agarnya pada pejabat baik yang akan datang atau sekarang atau yang sudah lalu tuh, ya itu mendukung lah. Ya sekarang negara kita ini boleh bilang sih tidak sesuai lagi perkembangan dunia ini kalau kita masih pakai pola yang lama. Para pejabat ini ya jangan sampai ada anggaran yang turun dipikirin gimana cara pakainya. Satu lagi, kalau ada peraturan baru yang dibikin, mereka bukan pikirin gimana cara untuk penyesuaian melaksanakan aturan yang baru, tapi dipikirin masih ada sebagian oknum yang masih pikirin gimana dijadiin duit gitu kan. Contohnya kayak lingkungan hidup, ya nanti ada petugas-petugas yang berwenang udah datang ke perusahaan, datang kemana untuk cari di mana kesalahannya, ujung-ujungnya duit diperas. Seperti kemarin ini Jakarta Barat baru melanda banjir. Nah, salah satu contoh kecil di dekat bandara Tunjungan sana, di situ ada 3 unit pompa. Kalau pada saat banjir pompanya 2 unit yang rusak, sehingga Jakarta Barat pun bagian dari arah Cengkareng ke Kalider sampai ke Kamal semuanya banjir. Inilah yang perlu kesadaran para petugas-petugas kita. Sampai kita itu minta petugas DKI yang untuk koordinasi ke wilayah sampai Pak Lurah yang tongkrong di situ sampai sore, ya itu PR yang kekini tolong nggak diberesin Pak, ya Bu ya. Ini yang kita sampaikan pada itu petugas ini supaya dikontrol kalau udah punya pompa, punya infrastruktur mana yang tidak bagus, tolong diselesaikan. Jangan berdebat di dalam TV tapi hasilnya tidak memuaskan. Akibatnya kita rakyat yang derita ini. Saatnya banjir akan meluap. Jadi ini perlu diperhatikan kalau bangunan-bangunan yang kena ditimbul untuk menutupi kanal-kanal got ataupun aliran-aliran itu kan perlu diperbaiki gitu loh, sehingga bangunan-bangunan yang akan didirikan itu tidak sembarangan. Mereka mengikuti petunjuk di mana tidak menyebabkan terjadinya penahanan arus air gitu loh. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi secara teori ini ya sulit ya, tapi memang harus dijalankan secara pelan-pelan karena kalau enggak ya terus-menerus meluap. Jakarta pun begitu, kalau tidak ada kanalisasi pengerukan ya tetap aja banjir seperti kemarin di daerah Sunter di Kelapa Gading itu.
Ini kan kalau ini kan sebetulnya kan harus bekerja sama pemerintah sama masyarakat. Masyarakat itu yang di gunung-gunung itu sekarang kan udah gundul, jadi begitu air jatuh dari langit itu langsung lari airnya sama tanah-tanahnya tuh. Makanya itu perlu dibikin resapan air tuh di gunung-gunung. Jadi air dari langit itu disimpan dulu di dalam bumi di gunung tuh, nanti resapnya pelan-pelan. Dari bawah gunung nanti dibikin sawah. Itu jadi untuk menahan air. Jadi alamnya bagus, nggak rusak. Kalau sekarang kan kalau jalan-jalan udah bagus sampai gunung, jadi tembang kayu jadi uang, semua diuangkan, nggak memperhatikan lingkungan. Akhirnya kan rusak. Akhirnya yang di bawah ketiban air, danau juga harus diperbanyak. Nanti air itu bermanfaat. Kalau udah nggak ada hujan kan punya simpanan air itu. Rezeki kan dari air, rezeki kan. Jangan dibuang ke laut saya. Itulah pentingnya pemerintah sebagai sponsor, masyarakat juga kerja bakti. Kayak zaman dulu kan 1 minggu sekali kerja bakti. Nah sekarang kerja bakti minta dibayar, padahal untuk diri sendiri. Makanya ya pemerintah lah, presiden kita itu harus mensponsori. Begitu dia kan urusan kehutanan mestinya lebih pintar daripada kita-kita. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jainal atas komentarnya. Penelpon berikutnya dengan Pak Gundolo terhubung melalui WhatsApp call. Selamat siang Pak Gundolo. Selamat siang Mbak. Silakan. Yang data itu pertama-tama air yang mesti ditanya dulu Mbak, KTP-nya berasal dari mana Mbak? Jadi Demak nggak akan banjir. Jadi mungkin yang salah itu sebenarnya pemerintah gitu Mbak, karena itu kan banjir terjadi bukan hanya sekali 2 kali, tapi sudah berulang-ulang bahkan selama 30 tahun. Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa selama 30 tahun itu upaya untuk meminimalisasi atau untuk mencegah atau minimal untuk mengarahkan supaya nggak mengarah ke rumah penduduk gitu banjir-banjirnya, baik itu dari pemerintah pusat maupun koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, supaya entahlah dibikin gimana caranya supaya bikin tanggul atau mungkin kanalisasi atau mungkin tunnel-tunnel seperti di Jakarta itu kan juga bisa Mbak. Jadi ini murni saya bilang kesalahan pemerintah, bukan kesalahan penduduk, karena selama 30 tahun loh ini apa yang mereka kerjakan selama ini gitu. Baik, terima kasih Pak Gundolo dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi Businessman Opinion kali ini. Saya Anita Wijaya.